Aneh, aku melihat auramu terasa meningkat meski hanya sedikit. Kau mungkin salah lihat, Sekar. Ya sudah, aku harus segera mandi sekarang, jawab saya lalu meneruskan langkah yang terhenti. Tepat pukul 1 siang, saya sudah kembali tiba di rumah sakit. Saya sempat mengirim pesan pada Anggi, namun belum dibaca dan dibalas. Dari parkiran sampai masuk ke dalam rumah sakit, saya merasa banyak orang memandang dan hampir semuanya adalah perempuan. Sampai-sampai ada seorang gadis yang memfoto wajah saya setelah dengan sengaja menghentikan langkah. Kampret banget dah. Apa aura gue belum semuanya terserap tangan penguasa kerajaan Laut Utara ya? Gerutu saya diikuti pertanyaan dalam hati, sambil menghindari jepretan kamera HP gadis itu dan berjalan cepat seraya menundukkan topi semakin ke bawah menutupi sebagian muka. Sepanjang jalan, saya terus tertunduk meski sesekali menatap ke depan untuk melihat jalan. Tapi tetap saja, saya merasa ada yang memperhatikan. Ini yang membuat saya malas kalau urusannya menyangkut aura dan karisma. Saya sama sekali tidak mau menjadi objek tatapan mata asing. Baru saja saya masuk ke dalam lift yang untungnya kosong. Baru saja saya merasa lega dan dapat menaikkan topi. Tiba-tiba sesosok jin wanita berpakaian gaun malam yang wajahnya terbilang cantik muncul di samping. Awalnya saya menghiraukan kehadiran sosok yang terasa semakin dekat itu. Hawa hangat di bahu saya mulai keluar, pertanda pedang jagat samudra bereaksi dengan kemunculan jin yang auranya tergolong putih tersebut. Lebih baik kau segera pergi sebelum pedangku menghanguskan tubuhmu, ucap saya memperingatkan ke arah jin yang mulai berani menyentuh lengan sambil mengeluarkan pangkal pedang jagat samudra dari dalam bahu kanan. Seketika kedua mata jin wanita itu terbelalak lalu perlahan-lahan mulai mundur dan menghilang di balik dinding lift. Saya bisa bernafas lega setelah melihat sosok jin tadi telah lenyap. Suara bel lift yang berdenting pertanda saya sudah sampai di lantai yang saya tuju terdengar dan perlahan kedua pintunya terbuka. Wajah saya seketika tersenyum sumringah saat melihat Anggi sudah berada tepat di depan pintu lift meski dengan menundukkan wajah. Yang, panggil saya seraya melangkah keluar dari pintu lift. Anggi sendiri nampak terkejut dan menatap wajah saya untuk sesaat, lalu menundukkan kembali wajahnya sambil mencoba menggeser badan saya yang masih berdiri di depan lift. Saya sempat merasa heran melihat tingkah Anggi yang aneh. Lalu dengan cepat saya menangkap tangan gadis itu bersamaan dengan tertutupnya pintu lift. Lepasin aku, Beb, ucap Anggi masih dengan wajah yang tertunduk sambil mencoba melepaskan diri dari pegangan tangan saya di lengannya. Hei, ada apaan sih? Kenapa kamu tiba-tiba aneh gini, Yang? Tanya saya sembari memegang bahu Anggi lalu mengangkat dagunya. Kedua mata saya terbelalak melihat mata indah gadis yang sangat saya cintai itu sudah dibanjiri air mata. Yang, ada apa? Kenapa menangis? Tanya saya yang diserang rasa penasaran. Aku gak sanggup, Beb. Aku mohon lepasin. Aku ingin menyerah, ucap Anggi yang masih mencoba meronta melepaskan diri dari pegangan tangan saya di bahunya. Suara bel lift lagi-lagi terdengar di belakang seiring terbukanya pintu dan keluarnya dua orang ibu-ibu. Bersamaan dengan itu, dengan cepat Anggi menyeruak ke dalam lift dan sempat menabrak salah satu ibu berbadan tambun. Saya berusaha menghentikan Anggi dengan mencoba menggeser badan besar yang menghalangi jalan di depan lift. Tapi terlambat. Pintu lift telah tertutup rapat dan berganti dengan suara omelan salah satu ibu-ibu yang tadi tertabrak oleh Anggi. Berantem kok di rumah sakit? Dasar anak muda zaman now, gerutu seorang wanita bertubuh ukuran triple XL. Tanpa menggubris omelan wanita itu, saya mencoba menekan tombol lift yang angkanya terus menunjukkan bahwa alat pengangkut itu sudah turun ke lantai bawah. Karena kesal, saya sempat meninju dinding dengan telapak tangan yang tanpa sengaja terkandung tenaga dalam. Untuk sesaat, saya merasa gedung bergetar sedikit lalu hilang dengan cepat. Mam? Panggil seorang wanita yang tidak lain adalah Kak Sylvie. Saya segera berjalan ke arahnya yang juga terlihat sedang melangkah pelan ke arah saya. Kak, Anggi kenapa, Kak? Tanya saya langsung saat sudah berada di hadapannya. Shh, jangan banyak tanya dulu. Ikut gua, kita cari tempat ngobrol di bawah. Biar ibu ditemenin sama laki gua dulu, jawab Kak Sylvie sambil menarik lengan saya. Setibanya kami di lantai 2, Kak Sylvie sempat mencari-cari sebuah tempat yang enak untuk ngobrol. Dan pilihannya jatuh di sebuah food court yang nampak sedikit ramai. Jangan cepet-cepet jalannya, Oneng. Di perut gua tuh ada calon keponakan lu nih.
ganteng tapi bego," bentak Kak Silvi saat saya sudah berada 2 langkah di hadapannya. "Marah-marah mulu lu, Kak. Ntar anak lu kayak gua baru tahu rasa lu," balas saya dengan suara sedikit tinggi. "Emang sengaja, weh." "Gila lu, Kak," saut saya yang mulai sebal melihat kelakuan kakak sepupu saya itu. "Udah, di sini aja ngobrolnya, Oneng." Kedua mata saya sontak membesar mendengar panggilan Oneng sekali lagi keluar dari mulut Kak Silvi. Tapi karena dia bermaksud menjelaskan apa yang sudah terjadi dengan Anggi, terpaksa saya hanya bisa mengelus dada dan bersabar. Tak lupa saya menundukkan topi kembali saat merasakan pandangan mata-mata asing di ruangan ini mulai menatap ke arah kami. "Sebelum gua cerita, gua mau lu janji dulu bakal bayarin apa aja yang gua pesan di sini. Oke, Oneng?" Saya menggemeratakan gigi mendengar permintaan Kak Silvi yang lagi-lagi memanggil saya Oneng. "Oke, tapi gua mau lu jangan panggil gua Oneng lagi, Kak," jawab saya mencoba menawar. "Ya, jangan dong, Neng. Gua mau lu marah sama gua. Biar muka anak gua kayak lu nanti," rengek Kak Silvi sambil memegang tangan saya. "Ah, bodo amat. Atau lu mau anak lu gua sumpahin mirip omnya satu lagi, si Rio," balas saya yang langsung membuat Kak Silvi mengelus perutnya sambil mengucap amit-amit jabang bayi. Saya sempat tertawa melihat tingkah konyol sepupu saya yang satu itu. Jelas-jelas Rio adalah adik kandungnya, tapi dia sendiri sangat menolak kalau calon anaknya saya sumpahin mirip Rio. Gak kakak, gak adik, dua-duanya sama-sama bocor. "Jadi gini, Mam," ucap Kak Silvi yang terdengar mulai serius. Saya pun mulai menyimak penuturan Kak Silvi yang menceritakan sebab menangisnya Anggi. "Ya Allah, ibu ngomong gitu ke Anggi, Kak?" tanya saya dengan kedua mata terbelalak begitu mendengar penyebab Anggi menangis karena kalimat yang dilontarkan oleh ibu. "Iya, gue sama Anton aja sampai saling pandang pas ibu bilang gitu ke Anggi, Mam. Terus cewek lu minta maaf dan nyoba nyium tangan ibu, tapi gak diperbolehin sama ibu. Habis itu Anggi keluar dari kamar sambil nangis," ucap Kak Silvi menutup penjelasannya, lalu menyuap sepotong stik yang ada di ujung garpu di tangan kiri. Saya sendiri langsung berdiri dan berniat untuk menemui ibu dan menanyakan alasan beliau yang sudah mengucapkan sesuatu tak pantas didengar oleh Anggi. "Mam, Imam, tunggu dulu," kata Kak Silvi sembari menangkap tangan saya sambil berusaha menelan potongan stik dalam mulutnya. Sejenak saya terdiam meski masih berdiri. Entah kenapa emosi saya jadi naik setelah mendengar penjelasan Kak Silvi. Ibu sudah berlaku tidak adil pada saya dan Anggi. Ibu sudah egois banget dengan menentukan jalan hidup saya. "Tunggu dulu, Imam ganteng, lu jangan turutin emosi. Lu harus ingat, ibu sakit jantung loh." Kedua mata saya terbelalak mendengar perkataan Kak Silvi barusan. "Astagfirullah, gua lupa, Kak," ucap saya sambil memegang kepala lalu duduk kembali dengan menyandarkan punggung di bagian atas bangku. Saya menghela nafas panjang dengan isi kepala acak-acakan. Benak saya dipenuhi nasihat Om Hendra dan bayangan wajah Anggi yang sedang menangis. Hanya dua orang itu yang terus bermain dalam pikiran. Sungguh suatu pilihan yang sangat sulit ada di pelupuk mata saya. Satu sisi, saya harus menuruti ibu sebagai anak. Di sisi lain, naluri laki-laki saya yang sangat mencintai seorang gadis bernama Anggi pun terusik. Apa yang harus gue lakuin, Kak? Gue sayang banget sama ibu dan gak mau dia kenapa-napa. Tapi gue juga berat banget buat pisah sama Anggi, Kak, ucap saya sambil menatap kosong ke arah segelas jus jeruk yang terhidang di hadapan tanpa sedikit pun meminumnya. Kak Silvi sendiri nampak bingung mendengar pertanyaan saya yang menyeratkan keputusasaan. Perlahan, calon mama muda itu menyedot es teh manis miliknya, lalu menghela nafas panjang. "Saran gua sih, lu tetap harus nomor satuin ibu di atas segalanya, Mam. Soal lu sama Anggi, kalau emang kalian berjodoh, gue yakin kalian berdua suatu saat akan bersatu juga di pelaminan." Saya terdiam mendengar ucapan Kak Silvi. Sebagian hati kecil saya menerima sarannya, namun bagian hati yang lain lagi-lagi memihak cinta saya ke Anggi. Namun sesuai dengan janji saya di depan Om Hendra, saya tidak akan membantah ibu. Saya akan menuruti semua perintah beliau meskipun harus mengorbankan cinta ini. Sekembalinya ke ruang perawatan ibu bersama Kak Silvi, saya mencoba sekali untuk bersikap seperti biasa. Bersikap seperti tidak ada suatu apapun yang telah terjadi. Berpura-pura tidak tahu bahwa seorang gadis yang sangat mencintai saya sedang terpuruk di luar sana. Alhamdulillah kesehatan ibu semakin membaik dan hari ini sudah diperbolehkan untuk pulang. 4 hari beliau dirawat di rumah sakit
Dan sudah 2 hari saya sama sekali tidak mendapatkan kabar dari Anggi. Saya mencoba mengirimkan beberapa pesan kepada gadis itu, tapi tak satu pun dibalasnya meski telah dibaca. Dan malam ini di depan teras dengan hanya ditemani rokok serta secangkir kopi susu panas, kembali saya kirimkan satu pesan lagi. Pesan berupa sebuah puisi yang berisi curahan perasaan saya pada dirinya. Aku bintang, kau sangat mengenalku karena kau adalah kekasihku bulan, dan derajat matahari ada di atas kita. Di malam gelap ini, kau dan aku mencoba meredup tak berpendar. Aku memaksakan diri untuk menerima kehendak matahari. Kau memaksakan diri untuk menghilang saat sang raja siang melukai. Tapi aku kedinginan sekarang dan kau pun terluka. Sementara matahari kian meraja, sinar terangmu menjauh bulan. Kau tahu, aku tak bisa hidup tanpa hangatnya sinar sang raja. Kau pun sadar bahwa aku tak bisa berpendar tanpa indahnya sinarmu, bulan. Pesan berisi puisi kacangan itu saya kirimkan pada Anggi. Saya melihat 2 tanda centang hitam sudah berganti biru. Saya menunggu jawaban yang sekiranya akan dikirimkan Anggi. Tapi sekian menit terlewat masih belum ada satupun balasan. Saya menghela nafas panjang, menyadari gadis itu sudah sama sekali tidak memperdulikan pesan yang saya kirimkan. Sebegitu terlukanyakah gadis itu? Ya Rob, jika ini adalah ujian bagi cinta kami berdua, hamba mohon kuatkanlah kami, ucap saya dalam hati. Tiba-tiba HP di genggaman tangan saya bergetar, bertanda ada sebuah pesan yang masuk. Dengan cepat saya membuka HP untuk melihat siapa yang mengirimkan pesan. Anggi, ucap saya dengan kedua mata berbinar setelah mengetahui gadis itulah si pengirim pesan barusan. Tanpa banyak bicara, saya langsung membuka apa isi pesan yang ia kirimkan. Temui aku di villa. Sebuah senyuman sumringah merekah seketika di wajah saya begitu membaca isi pesan. Benak saya langsung terbayang villa keluarga gadis itu yang dahulu sempat kami kunjungi. Villa di mana saya bertemu duo Sanca, anak buah Nyi Durgadaksa, untuk pertama kalinya. Villa di mana saya juga sempat membongkar suatu kasus pembunuhan seorang laki-laki yang mayatnya ditanam di bawah sebuah pohon besar. Tak mau menunda untuk segera bertemu Anggi, saya langsung memanggil Sekar yang kebetulan sedang tak menemani. Tapi begitu Sekar muncul, benak saya malah teringat akan kondisi ibu. Tidak mungkin saya meninggalkan beliau seorang diri di rumah dan hanya ditemani adik saya, Ayu. Dengan cepat, saya bergegas masuk ke dalam rumah dan mengintip ke dalam kamar ibu. Dari celah pintu, saya melihat beliau telah merebahkan diri bersama Ayu yang juga sudah tertidur pulas. Melihat hal tersebut, hati saya sedikit lega. Lalu saya kembali ke depan untuk mengunci pintu rumah dan masuk ke kamar setelahnya. Di dalam kamar, saya memanggil Bayu Barata yang langsung muncul di sebelah Sekar. Bayu, aku membutuhkan bantuanmu malam ini. Aku akan pergi sebentar bersama Sekar. Tolong kau menjelma menjadi diriku dan tetaplah di kamar. Jika terjadi apa-apa dengan ibu, segera kau kabari kami, pinta saya dengan penuh kesungguhan pada Bayu Barata. Baik Raden, aku akan menjalankan perintah. Mendengar jawaban Bayu Barata, saya menganggukkan kepala lalu berjalan mendekati Sekar. Sekar, tolong bawa aku ke tempat Anggi berada sekarang juga, pinta saya yang dibalas oleh berkerutnya dahi jin penjaga saya. Sudahlah, kau tidak perlu bertanya, turuti saja permintaanku, ucap saya dengan nada naik dan membuat Sekar sedikit terkejut. Baik Kang Mas, tutup matamu sekarang. Tanpa menunggu apapun, saya segera memejamkan mata dan merasakan bahu ini dipegang oleh tangan Sekar. Tak berapa lama, udara dingin menyergap tubuh saya. Sebagai pertanda, kami sudah tiba di daerah pegunungan tempat vilanya keluarga Anggi berada. Kedua mata saya yang sudah terbuka sempat menangkap sebuah mobil sedan berwarna silver keluar dari gerbang villa. Ajian tembus pandang segera saya gunakan untuk melihat siapa gerangan yang berada dalam mobil. Deren dan istrinya, mungkin mereka habis menemani Anggi, ucap saya lirih begitu mengetahui si pengendara mobil. Saya pun langsung membalikkan badan dan menatap wajah Sekar lekat-lekat. Sekar, maafkan aku telah membentakmu tadi, kata saya yang melihat Sekar terdiam dengan wajah menyiratkan sedikit kesal. Lalu jin penjaga saya itu menghela nafas panjang dan menyunggingkan sebuah senyuman manis. Tidak apa-apa Kang Mas, aku tahu saat ini kau sedang mengalami masa sulit, jawab Sekar dengan wajah cantik yang masih dihiasi senyuman. Terima kasih atas pengertianmu Sekar. Sekarang aku mohon kau tinggalkan aku di sini bersama Anggi.
Jika suatu hal terjadi, aku akan memanggilmu kembali. Pinta saya yang dibalas langsung oleh anggukan kepalanya. Setelah Sekar menghilang, saya pun mengetuk pintu villa yang berwarna putih. Tapi ternyata pintu tersebut tidak terkunci. Mungkin Anggi sengaja tidak menguncinya agar saya bisa langsung masuk dengan leluasa. "Yang, kamu di mana?" panggil saya setelah mengucap salam sambil berjalan masuk ke dalam villa. Suasana di dalam villa nampak sepi, tanpa ada aktivitas makhluk hidup yang terasa. Beberapa penampakan jin lemah seketika menghilang begitu hawa hangat di bahu saya bereaksi. "Yang?" Kembali saya memanggil Anggi dengan panggilan kesayangan, namun tak juga terdengar sautan dari gadis itu. "Mungkin dia di dalam kamar," ucap saya dengan suara lirih, lalu bergegas menuju kamar yang sering digunakan Anggi ketika menginap di sini. Suara pintu kamar yang berdecit saat saya buka terdengar cukup jelas. Senyuman saya langsung terlukis di wajah saat melihat Anggi sedang berkaca di depan cermin di meja rias dengan hanya menggunakan tank top hitam dan hot pants berwarna biru dongker. "Yang?" panggil saya lagi dan membuat gadis itu langsung memutar tubuh. Sebuah senyuman sangat manis disimpulkan Anggi saat saya mulai berjalan mendekat ke arahnya. Gadis itu perlahan berdiri dan memeluk saya dengan sangat erat. Tak kalah erat, saya pun membalas pelukan Anggi lalu memandang wajahnya lekat-lekat. Tiba-tiba gadis itu mencium saya dengan penuh nafsu dan mendorong tubuh ini hingga saya jatuh terlentang di atas ranjang berspray merah motif bunga-bunga. Kening saya sempat berkerut, merasakan aroma minuman keras yang berbekas di mulut setelah dicium oleh Anggi. Belum hilang rasa terkejut di wajah, mendadak Anggi membuka tank top dan hot pants-nya hingga hanya menyisakan bra hitam dan celana dalam berwarna sama. Pandangan saya langsung menunduk, menatap lantai, enggan menikmati pemandangan yang sebenarnya memancing gairah kelelakian. "Imam Al-Fatah, lelaki yang paling gantengku," ucap Anggi sambil berjalan mendekat, lalu mengangkat wajah saya dan kembali mencium bibir ini dengan penuh nafsu. Lagi-lagi, saya mencium aroma minuman keras dari mulut gadis itu yang mendorong tubuh saya hingga berbaring kembali di atas tempat tidur sambil terus menghujani ciuman di wajah. Jujur, nafsu saya terpancing ketika Anggi membuka kaos yang saya kenakan dan ciumannya terus turun dari leher hingga ke beberapa titik di dada. Bahkan, kedua mata saya terpejam menikmati tiap ciuman yang dilayangkan gadis itu. Tapi, saat Anggi hendak membuka celana pendek yang saya kenakan, tiba-tiba bahu kanan saya memanas. Kedua mata saya seketika terbuka dan dengan cepat saya bangkit menangkap tangan gadis itu yang sudah berhasil membuka kancing dan resetting celana. "Hentikan, Yang," ucap saya yang sempat dibalas dengan senyuman Anggi. Sejenak, gadis itu menghentikan tindakannya dan menatap saya masih dengan wajah dihiasi senyuman. Tapi lagi-lagi, Anggi mencoba membuka celana saya. Dengan cepat, saya tepis tangan Anggi sambil berdiri menyambar kaos yang ada di atas tempat tidur dan mengenakannya langsung. Hawa panas pedang jagat samudera yang ada di bahu perlahan menghangat ketika saya berhasil menguasai nafsu dalam diri. Kembali Anggi yang sudah setengah telanjang bangkit dan mencium bibir saya penuh gairah. Dengan lembut, saya melepaskan diri dari pelukan dan ciuman gadis itu. "Apa yang salah, Beb? Kenapa kamu gak mau ML sama aku? Kamu gak sayang aku?" tanya Anggi sambil mencoba kembali merayu dan mencium bibir ini. "Kamu mabuk, Yang. Kita gak seharusnya berbuat ini," jawab saya serai menangkap tangan gadis itu yang mencoba menggerayangi area sensitif saya. Anggi terlihat mendengus sebal lalu membantingkan tubuhnya di atas ranjang dan tertawa terbahak-bahak. "Aku ditolak sama cowok aku sendiri. Gila, ini gila. Cuma kamu kucing yang nolak ayam goreng di depan mata, Beb," kata Anggi yang mulai meracau disusul tawanya kembali. Saya terdiam mendengarkan ocehan tanpa sadar yang keluar dari mulut Anggi akibat pengaruh minuman keras. "Padahal kalau kita ML terus aku hamil, kita bisa bersatu, Beb. Cuman ini jalan satu-satunya. Ibu pasti gak bakal berani misahin kita lagi kalau aku ngandung anak kamu," kata Anggi saat sudah duduk bersila di atas ranjang. Kedua mata saya menatap nanar ke arah Anggi yang wajahnya nampak memerah akibat mabuk. Sama sekali saya tidak menyangka pikiran gadis tersebut bisa sepicik itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil jalan pintas yang merupakan dosa besar jika kami lakukan? "Aku heran, kenapa ibu terus mencoba pisahin kita ya? Kenapa ibu bisa langsung bilang aku gak pantas buat kamu? Beliau bilang aku cuma bisa nyakitin kamu dan dia. Salahku apa? Kurang aku apa, Beb? Aku cantik, keluarga aku juga kaya,
Dan aku juga sayang banget sama kamu. Aku bahkan rela mengorbankan apapun buat kamu. Apa kurangnya aku, Beb? Apa? Tanya Anggi yang mulai terisak. Saya yang masih berdiri mematung memandang Anggi dengan perasaan bercampur aduk. Satu sisi saya kecewa dengan jalan pintas yang dipilih Anggi, tapi di sisi lain batin saya terasa teriris mendengar tangisan yang menandakan keputusasaan gadis itu. Batin aku hancur banget saat ibu bilang semuanya itu di depan Sylvie dan Anton. Aku tahu ibu sakit dan kamu gak mau nyakitin ibu. Tapi apa aku salah kalau anggap ini semua gak adil buat aku, Beb? Ini benar-benar gak adil. Teriak Anggi sambil melempar bantal ke lantai dan mengacak-acak spray, lalu kembali menangis terseduh-seduh. Sungguh suatu pemandangan yang menyayat hati saat melihat orang yang kita cintai sedang berada dalam keterpurukan, tanpa bisa melakukan sesuatu yang dapat meredam luapan emosinya. Perlahan, saya berjalan mendekati gadis cantik yang hanya mengenakan bra dan celana dalam hitam, lalu mengambil sebuah selimut tebal dan menyelimuti tubuh Anggi yang nampak mulai kedinginan. Gadis itu tersenyum sejenak menatap saya dengan kedua mata masih berlinang, lalu merebahkan diri di pangkuan saya yang sudah duduk di sampingnya. Aku gila ya, Beb. Cuma gara-gara kamu, aku bisa ngelakuin hal gila kayak gini. Aku benar-benar putus asa, Beb. Gumam Anggi dengan suara lirih sambil menyeka air mata yang kembali menetes. Saya merasakan ada luka menganga yang mengalirkan darah dengan deras di dalam lubuk hati. Tapi saya hanya bisa menyeka air mata saja yang mengalir dari kedua mata. Saya tak berdaya. Sama sekali saya tak mampu melawan kehendak ibu yang menghancurkan dua hati kami yang saling mencinta. Saya hanya bisa membelai lembut rambut Anggi yang nampak sudah memejamkan kedua mata di atas pangkuan saya. Pandangan saya bisa melihat gadis itu sudah tertidur meski dengan mata berair. Perlahan, saya memanggil nama Sekar dan memintanya untuk membawa saya dan Anggi ke rumah gadis itu. Di dalam kamarnya, saya meminta Sekar untuk memakaikan baju tidur kepada Anggi. Sambil tersenyum, jin penjaga saya itu menuruti permintaan saya. Maafin aku, Yang. Jika kita berjodoh, aku yakin Allah akan memberikan jalan keluar dan memenangkan cinta kita. Bisik saya lirih di telinga Anggi dan mengecup kening gadis itu dengan lembut. Abang, nanti sore jangan lupa antar ibu kontrol ya, kata ibu yang membuyarkan lamunan saya. Saya sendiri tersenyum dan mengangguk sambil menutup HP yang menampilkan foto-foto Anggi. Yap, saya memang sengaja memasukkan kembali kartu memori yang sempat saya lemparkan di dalam kotak pulpen saat putus dengan gadis itu beberapa waktu lalu. Kartu memori yang menyimpan banyak foto kami saat baru berpacaran kini sudah kembali ke dalam HP. Dan saya bisa melihat foto Anggi kapanpun rasa rindu ini mendera. Kok cuma senyum doang? Oh iya, Ayu juga mau ikut nemenin ibu kontrol nanti sore, kata ibu lagi sambil mengeluarkan beberapa butir obat dari dalam kantong plastik. Ayu kemana, Bu? Dari pagi abang lihat dia keluar, tapi belum balik sampai sekarang, tanya saya yang sengaja mengalihkan pembicaraan. Ibu yang sudah memasukkan obat ke dalam mulut langsung meneguk segelas air dari gelas di hadapannya. Masya Allah, pahit banget obatnya, seru ibu seraya bergidik. Adik kamu tadi izin mau ngerjain tugas kelompok di rumah Zahra, anaknya Bu Resti. Oh iya, tadi ibu lupa mau ngomongin soal Ayu. Kira-kira kalau ibu lamar gadis itu buat kamu 2 bulan ke depan gimana? Kamu setuju gak, Bang? Kedua mata saya seketika terbelalak mendengar ucapan ibu barusan. Emosi saya hampir saja terpancing dan hendak meledak. Namun dalam hati saya segera mengucap istighfar untuk meredakannya. Beberapa kali saya menghela nafas panjang masih dengan batin dipenuhi kalimat istighfar. Kok diem, Bang? Gimana? Kamu setuju nggak? Tanya ibu lagi. Saya tetap terdiam sambil memainkan gelas yang berisi es teh manis buatan ibu. Jari-jari saya memutar gelas yang isinya hampir habis. Apa nggak terlalu cepat, Bu? Jujur, abang masih belum merasakan apa-apa pada Ayu. Jawab saya sebelum ibu kembali menanyakan alasan terbungkamnya mulut ini. Gak apa-apa, kamu bisa jatuh cinta ke dia kalau kalian udah nikah. Ibu pengen cepat ngomong cucu, Bang. Kan kamu tahu sendiri kesehatan ibu lagi gimana akhir-akhir ini. Ibu takut gak sempat lihat kamu nikah dan gendong cucu. Saya kembali bungkam dan melirik ke arah wanita yang sangat saya cintai itu. Dari wajah beliau yang masih nampak sedikit pucat, saya bisa melihat raut kesedihan yang terlukis di sana. Ibu jangan ngomong gitulah. Abang yakin kok usia ibu bakal panjang. Soal Ayu terserah ibu saja.
Kalau ibu pikir lebih cepat lebih baik, ya abang cuma bisa nurut aja bu. Jawab saya sembari memegang tangan beliau, meski luka menganga dalam hati kembali mengucurkan darah. Ibu sendiri nampak menyunggingkan sebuah senyuman sangat manis setelah mendengar jawaban saya barusan. Ya sudah, besok ibu mau ngomongin soal ini ke om dan tante kamu ya, ucap ibu sambil berdiri dan sempat mengecup kening saya dengan lembut, lalu beranjak pergi meninggalkan saya yang termenung di meja makan. Ya Rob, jika memang Ayu adalah jodoh yang kau pilihkan buat hamba mohon hilangkan rasa kasih ini pada Anggi. Buatlah hamba mencintai Ayu demi ibu hamba ya Allah. Belum selesai saya mengaminkan doa saya sendiri, tiba-tiba HP yang ada di atas meja berdering menandakan sebuah pesan masuk. Dengan malas saya mengambil HP dan melihat sebuah pesan terbaru dari Rido. Bre, bisa ke rumah Suluh nggak? Penting nih, Bimo udah sampai, tinggal lu doang. Saya menghela nafas setelah membaca pesan Rido barusan. Setahu saya, Rido dan Suluh masih belum baikan, tapi mungkin sekarang mereka sudah kembali bersama. Sebaiknya gue segera ke rumah Suluh untuk meyakinkan. Sambil melangkah pelan, saya berjalan menuju ibu yang sedang menonton televisi di ruang tengah. Saya meminta izin beliau untuk pergi ke rumah Suluh. Ibu pun mengizinkan dengan memberikan pesan agar saya harus kembali sebelum jam 4 sore untuk mengantarkannya kontrol ke rumah sakit. Awalnya saya ingin menggunakan mobil peninggalan ayah, tapi karena takut kemacetan akan menjebak saat pergi dan pulang dari rumah Suluh nanti, akhirnya saya memutuskan untuk meminta bantuan Sekar. Setibanya saya dan Sekar di rumah Suluh, langsung disambut pelukan hangat Rido yang menghambur dari atas teras. Gua bahagia banget hari ini bre, asli bahagia banget, ucap Rido yang membuat kening saya berkerut karena heran dalam rangkulannya. Lirikan mata saya sempat terlempar ke arah Sekar yang langsung melayang mendekati Nyai Lingga dan Nyi Laras Abang. Sementara Rampak Tantra dan Naga Saksana nampak berdiri berdampingan di sebelah Bimo. Dalam rangkulan Rido, saya diajaknya untuk terus berjalan menghampiri Suluh dan Bimo. Lalu dia menyuruh saya duduk di sebelah Bimo dan Rido sendiri duduk berdampingan dengan kekasihnya, Suluh. Beberapa kali saya melihat senyuman sumringah terlukis dari kedua wajah saudara kami yang saling mencinta itu. Dalam benak saya berpikir bahwa Rido dan Suluh pasti akan mengabarkan bahwa hubungan mereka sudah membaik kembali. Saya bahkan melirik Bimo dengan wajah dipenuhi tanda tanya, dan Bimo hanya mengangkat bahunya sebagai pertanda dia juga tidak tahu kabar apa yang akan disampaikan mereka. Guys, siap-siap ya, gua bakal ngasih lu berdua kabar yang sangat istimewa, ucap Rido sembari menarik tangan Suluh dan menggenggam jemari gadis itu dengan sangat erat. Saya mengeluarkan rokok dan membakar benda putih yang terselip di antara jari tengah dan jari telunjuk, lalu menghisapnya dalam-dalam. Gua sama Suluh mau nikah 2 minggu lagi, ucap Rido sambil mengangkat tangan Suluh dan memamerkan satu cincin emas yang tersemat di jari kekasihnya. Seketika saya tersedak asap rokok begitu mendengar kalimat Rido barusan. Tenggorokan saya sampai terasa panas akibat rokok yang tersangkut. Sementara Bimo sendiri terbelalak dengan mulut menganga berisi potongan kue yang belum sempat dikunyahnya. Lu kenapa pada gak percaya omongan gua sih? Boro-boro ngasih ucapan selamat, yang ada malah melongo sama batuk-batuk doang, gerutu Rido dengan wajah sebal. Biarin ya sayang, kita jangan undang Imam sama Bimo ya, ucap Rido dengan gaya konyolnya sambil mencium punggung tangan Suluh. Gadis itu hanya tertawa geli melihat tingkah laku kekasihnya yang nampak kesal melihat reaksi biasa dari saya dan Bimo. Kalian serius 2 minggu lagi mau nikah? Tanya Bimo setelah menelan kue dalam mulutnya. Iya Bim, baru semalam keluarga Rido lamaran. Karena gak mau lama-lama, akhirnya diputuskan 2 minggu lagi kita nikah, jawab Suluh yang wajahnya masih diselingi senyuman sumringah. Saya yang mendengar kabar bahagia itu ikut merasa senang. Akhirnya Suluh dan Rido bisa bersatu dalam tali pernikahan setelah mengalami banyak ujian atas cinta mereka. Tidak seperti hubungan saya dengan Anggi, nasib baik tidak berpihak kepada cinta kami. Lu kenapa Mam? Kok murung? Lu gak suka gua sama Suluh mau nikah? Tanya Rido yang membuat saya langsung menatap tajam ke arahnya. Suluh sendiri sempat mencubit lengan Rido yang sepertinya kelepasan omongan dan membuat saya sedikit tersinggung. Sorry Mam, maksud gua lu kenapa murung dengar kabar bahagia dari gua sama Suluh? Ucap Rido meralat kalimat barusan. Saya menghela nafas panjang dan menghisap rokok yang sudah hampir habis di sela 2 jari.
Yang mau nikah bukan cuma kalian berdua, kata saya sambil menatap kosong ke arah rokok yang sengaja saya putar dengan jari. Lu juga mau nikah sama Anggi, Mam? Ya Allah, gue bahagia banget dengarnya, sambar Suluh sambil melempar senyuman sumringah ke arah Ridho. Saya sendiri hanya menyunggingkan senyuman dingin mendengar dugaan Suluh, lalu melempar sebatang rokok keluar teras. 2 bulan lagi, keluarga gua mau ngelamar cewek yang kalian kenal. Tapi sayangnya bukan Anggi, ucap saya seraya memeluk 2 lutut. Sejenak saya sempat melirik ke arah ketiga saudara yang tiap wajah mereka menyiratkan rasa terkejut. Kalimat demi kalimat meluncur dari lisan saya, menceritakan perihal semua rencana ibu, termasuk soal mabuknya Anggi dan niat gadis itu untuk memilih jalan pintas untuk melakukan hubungan badan dengan saya. Baik Ridho, Suluh, dan Bimo nampak terdiam begitu saya menyelesaikan penjelasan. Beberapa kali mereka terlihat saling melempar pandang, hingga akhirnya Suluh yang memberanikan diri untuk membuka mulut. "Yah, gue setuju sama langkah yang lu pilih, Mam. Restu ibu memang ada di atas segalanya, apalagi beliau sedang sakit. Soal Anggi, gue maklumin banget perasaannya. Gue sebagai cewek tahu betul gimana sakitnya jika cinta tak mampu lagi untuk diperjuangin. Tapi gue yakin jika lu berdua jodoh, Allah pasti akan kasih jalan keluar." "Gue juga setuju sama lu, Mam. Meskipun gue tahu pengorbanan Anggi udah banyak banget buat lu," sambar Ridho seakan tak mau kalah dari calon istrinya. Kembali saya terdiam mendengarkan komentar mereka berdua. Hanya Bimo yang nampak menatap kosong ke arah kue yang dihidangkan Suluh di hadapan kami. Saat saya termenung memikirkan tiap ucapan yang terdengar sama pada intinya, tiba-tiba suara seseorang perempuan terdengar di kedua telinga saya. "Temui aku di belakang rumah saudaramu, Ger. Jangan sampai ada yang tahu. Aku akan membawamu ke tempat persembunyian Rambe Lanta." Kedua mata saya membesar saat mendengar nama Rambe Lanta disebut seseorang yang suaranya seperti Nyimas Galuh Pandita. Semua mata nampak menatap saya yang tiba-tiba seperti orang terkejut. Saya sendiri sempat melirik Sekar yang memandang dengan tatapan menyelidik. Pada mulanya, saya sempat memikirkan bagaimana cara bisa menemui Nyimas Galuh Pandita di belakang rumah Suluh. Hingga akhirnya, saya menemukan suatu jalan saat menggunakan ajian tembus pandang untuk melihat apa saja yang ada di belakang rumah gadis itu. "Suluh, di belakang rumah lu ada pohon sirih merah kan ya? Ibu tadi sempat minta dicariin daun sirih merah soalnya," tanya saya ke arah Suluh yang nampak mengerutkan dahinya. "Ada, Mam. Mau gue petikin buat ibu?" "Gak usah, biar gue aja. Ini buat ibu gue kan," tolak saya sambil berdiri dan mulai berjalan menuju belakang rumah gadis itu. Beberapa kali saya menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mengekor. Ajian tembus pandang pun sempat saya gunakan kembali untuk melihat semua sosok yang ada di depan. "Mereka tidak akan bisa merasakan dan melihat sosokmu, Ger. Kau sudah berada dalam pagar gaib sementara buatanku," ucap Nyimas Galuh Pandita yang seketika muncul di belakang. Saya tersenyum dan mencium tangan kanan sosok yang meskipun sudah berusia hampir 1000 tahun, tapi masih nampak sangat cantik. Awalnya, saya sempat bingung untuk memanggil Nyimas Galuh Pandita dengan sebutan apa. Tapi ketika teringat saya memanggil Kisuta yang notabene adalah suami beliau dengan gelar Eyang, maka saya putuskan untuk menggunakan panggilan yang sama dengan Nyimas Galuh Pandita. "Segeralah kau bawa aku ke tempat Rambe Lanta, Eyang," ucap saya yang langsung dibalas dengan melototnya kedua mata Nyimas Galuh Pandita. Darah saya berdesir melihat sosok Ibunda Jagatirta dan Bayu Ambar yang melotot marah. Mungkin beliau tidak suka saya memanggil dirinya dengan sebutan Eyang. Untuk beberapa saat kami berdua sama terdiam. Saya diam karena merasa cemas akan marahnya Nyimas Galuh Pandita. Sedangkan sosok cantik yang ada di hadapan saya terdiam entah karena apa. "Aku akan membawamu setelah mendengar kau mengulang permintaan tadi dengan memanggilku Eyang Putri." Saya cuma bisa melongo mengetahui akan kesalahan yang saya perbuat hanya sebuah hal yang sangat sederhana. Nyimas Galuh Pandita tidak mau dipanggil dengan sebutan Eyang saja, tapi harus disertai sebutan Putri di belakang gelar Eyang. Mau tidak mau, saya harus menuruti permintaan beliau. Kalau tidak, maka saya yakin beliau tidak akan membawa saya ke tempat musuh besar yang sedang saya cari. "Maaf Eyang Putri, bisakah kau membawaku segera ke tempat persembunyian Rambe Lanta?" pinta saya dengan sengaja memberikan penekanan pada dua panggilan yang diinginkan Nyimas Galuh Pandita. Sejenak, sosok cantik bermahkota kecil di hadapan saya itu tersenyum senang.
bersamaan dengan munculnya Sekar di jarak 2 tombak di arah belakang. Kau lihat sendiri, Ger, dari semua jin penjagamu dan ketiga saudara, hanya Sekar yang kesaktiannya paling tinggi. Tapi lihatlah, Sekar sendiri tidak bisa menembus pagar gaib buatanku, ucap Nyimas Galuh Pandita sambil menatap ke arah Sekar yang nampak sedang memejamkan kedua mata, berusaha mencari keberadaan saya. Saya sendiri hanya bisa berdecak kagum melihat kesaktian Nyimas Galuh Pandita. Sebagai putri dari sosok penguasa gaib tanah Pasundan, istrinya Kisuta itu memiliki kesaktian yang sangat tidak boleh dipandang sebelah mata. Pejamkan kedua matamu, aku akan membawamu ke Rambe Lanta. Kau bisa menunaikan dendam kesumat mendiang kekasih gaib Mungger, ucap Nyimas Galuh Pandita yang membuat saya menganggukkan kepala seraya mengepalkan kedua tangan. Sebelum menuruti perintah Nyimas Galuh Pandita, benak saya sempat mengingat kejadian saat pertama kali bertemu Rambe Lanta. Jin itu juga menguasai ajian Mali Sukmaraga tingkat sempurna dan menyamar sebagai Sekar. Lalu, bagaimana jika sosok Nyimas Galuh Pandita yang ada di dekat saya ini bukanlah sosok yang asli? Sempat saya terdiam memikirkan dengan cara apa saya bisa mengetahui bahwa sosok yang mengajak untuk menemui Rambe Lanta adalah sosok asli Nyimas Galuh Pandita. Mendadak, senyuman sumringah terbit di wajah saya. Begitu ingat akan lengan Rambe Lanta yang menerus Sekar terluka saat saya pegang dengan telapak tangan kanan yang berisi kitab langit bagian matahari. Lewat cara itu, saya bisa mengetahui apakah Nyimas Galuh Pandita yang ada di sebelah adalah sosok istri Kisuta yang asli. Tanpa pikir panjang, saya langsung berputar dan melayangkan telapak tangan kanan hendak mencengkram lengan atas Nyimas Galuh Pandita. Namun, siapa sangka sosok jin cantik itu malah berputar ke arah saya. Lalu tahu-tahu cengkraman telapak tangan saya menjadi salah sasaran dan mencengkram buah dada sebelah kanan Nyimas Galuh Pandita. Kedua mata saya terbelalak, menyadari kesalahan fatal yang telah saya lakukan. Sejenak, saya memberanikan diri menatap wajah istrinya Kisuta, meski masih dengan telapak tangan memegang buah dadanya. Saya menelan ludah melihat wajah Nyimas Galuh Pandita terlihat merah meradang. Pertanda kemarahan jin cantik itu seketika memuncak. "Lepaskan tanganmu, bocah cabul!" ucap beliau dengan suara bergetar penuh amarah. Dengan cepat, saya melemparkan tangan dari area sensitifnya. Saya sempat melirik dan bergidik saat melihat dua telapak tangan Nyimas Galuh Pandita sudah diselimuti sinar putih, seperti hendak mengeluarkan ilmu kesaktian. Maaf Eyang Putri, tadinya aku berniat untuk memegang lengan atasmu. Aku hendak mengetahui apakah kau sosok Eyang Putri yang asli atau jin jahat yang menjelma dengan ajian Mali Sukmaraga. Ucap saya berusaha menjelaskan ketidaksengajaan ini, meski sempat terbata-bata tadi. Untuk beberapa saat, wajah Nyimas Galuh Pandita nampak masih menatap tajam ke arah saya, meski dua telapak tangannya sudah tidak lagi diselimuti sinar putih. Lalu saya melihat beliau menarik nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan-lahan. "Jika kau bukan titisan putraku Jagatirta, pasti saat ini kau sudah tergeletak di atas tanah dengan kepala rengkah, Ger." Mendengar ucapan Nyimas Galuh Pandita, saya hanya bisa menelan ludah untuk kedua kalinya dan bersyukur beliau mau memaafkan ketidaksengajaan barusan. "Tapi patut aku puji tindakanmu. Kau memang harus selalu waspada, karena di telapak tanganmu lah bagian kitab langit terpenting bersemayam. Ada satu rahasia yang akan kuceritakan tentang kelemahan ajian Mali Sukmaraga, Ger," kata Nyimas Galuh Pandita dengan nada suara tak lagi tinggi. Saat saya terdiam menunggu beliau meneruskan kalimat, sejenak pandangan mata saya sempat terlempar ke arah ketiga saudara beserta masing-masing jin penjaga mereka yang juga menyusul Sekar ke belakang rumah Suluh. Wajah Suluh, Rido dan Bimo menyiratkan raut cemas saat Sekar menyampaikan sesuatu. "Sebenarnya, ajian Mali Sukmaraga bisa terbongkar, bukan hanya dengan menggunakan kitab langit bagian matahari. Tiap jin yang menguasai ajian ini, meski di tingkat sempurna seperti aku, akan nampak sebuah tanda hitam samar berukuran kecil tepat di ujung hidung saat menjelma menjadi sosok lain." "Seperti tai lalat di wajah seseorang, Eyang Putri?" tanya saya yang malah dibalas dengan naiknya dua alis beliau yang menyiratkan tanda tanya. "Bukan, aku tidak pernah melihat seekor lalat buang kotorannya di wajah anak manusia, Ger," jawab Nyimas Galuh Pandita yang masih terlihat bingung. Sebenarnya saya pengen ketawa ngakak sambil guling-guling mendengar jawaban sosok jin berusia hampir 1000 tahun itu. Tapi karena takut ia tersinggung dan marah kembali, akhirnya saya hanya bisa tertawa dalam hati, meski berkali-kali senyuman terus terselip di wajah ini. "Mengapa kau tertawa? Aku tidak sedang melucu, Ger." Saya terdiam menahan tawa,
lalu menganggukkan wajah satu kali sambil menggigit lidah sendiri untuk mengurangi rasa geli dalam hati. Sudahlah, aku yakin kau faham maksudku. Sekarang, pejamkan kedua mata. Aku akan membawamu ke tempat persembunyian Rambelanta. Perintah Nyimas Galuh Pandita yang kali ini langsung saya turuti tanpa ada lagi keraguan dalam hati. Di tepi sebuah sungai besar dengan air yang mengalir deras, saya berdiri bersama Nyimas Galuh Pandita. Pandangan saya sesekali menatap air deras yang beriak, menandakan bahwa sungai di hadapan kami itu dangkal. Tapi arus derasnya perlahan mengecil dan berubah tenang sekitar 20 tombak ke depan. Lalu saya melempar pandangan kembali ke sosok Nyimas Galuh Pandita. "Maaf Eyang Putri, di manakah sekarang kita berada?" tanya saya yang dibalas senyuman sosok cantik berselendang biru. "Kita berada di tepi sungai Cigede. Manusia sekarang menyebutnya Cisadane, salah satu sungai paling terkenal dan terbesar di datar Pasundan. Sungai yang berhulu di kaki gunung gede ini dahulu sangatlah indah, tapi tangan-tangan kotor kaummu telah merusak kelestariannya. Aku hanya tertawa senang saat beberapa kali sungai ini memberikan hukuman lewat banjir kepada manusia," ucap Nyimas Galuh Pandita dengan tatapan nanar ke arah sungai. Saya tertegun mendengar penuturan istri Kisuta yang menyeretkan rasa tidak senang. Tapi ucapannya sedikit mengusik rasa penasaran dalam hati, karena tujuan dia membawa saya yang utama adalah untuk menemui Rambelanta, bukan malah memberikan penyuluhan tentang kondisi sungai yang bermuara di Laut Jawa ini. "Kau lihat 20 tombak di depan, Ger? Di bawah aliran sungai yang tenang itu ada sebuah gua yang menjadi pintu gerbang gaib tempat Rambelanta tinggal. Kau hanya harus menceburkan diri ke dalamnya dan masuk ke gua yang aku maksud." Kedua mata saya membesar begitu Nyimas Galuh Pandita menyudahi kalimat barusan. Bagaimana mungkin jin cantik itu menyuruh saya menceburkan diri ke dalam sungai yang kedalamannya tidak saya ketahui secara pasti. Meskipun saya memberanikan diri untuk masuk ke dalam sungai, saya sudah pasti akan meregang nyawa karena kehabisan nafas sebelum berhasil menemukan goa tempat persembunyian Rambelanta. "Jangan takut, Ger. Aku akan mengajarkanmu mantra untuk bisa bernafas dalam air. Aku juga akan menemanimu masuk ke dalam sungai dengan menyamar sebagai salah satu saudaramu menggunakan ajian Mali Sukma Raga," kata Nyimas Galuh Pandita yang membuat saya lega. Kemudian sosok jin cantik itu menyentuh titik tengah di antara dua alis dengan jempol terbalik. Seketika tubuhnya langsung berubah menjadi sosok Ridho, lengkap dengan pakaian yang saudara saya itu kenakan tadi. Mulut saya bahkan sampai menganga melihat keampuhan ajian Mali Sukma Raga meski bukan untuk pertama kalinya. "Woi, ngapain di situ, Bang?" Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari arah belakang. Saya sempat menoleh dan melihat dua orang laki-laki yang salah satunya memegang senapan angin sedang menyibak semak belukar menuju arah kami. Dalam hati saya sempat bertanya mengapa mereka dapat melihat saya. Bukannya Nyimas Galuh Pandita masih menutupi wajah saya dan pandangan manusia? "Aku lupa menutupi diri, Ger. Sekarang ikuti apa yang aku ucapkan. Pada kalimat terakhir, kau tarik nafas panjang-panjang satu kali, lalu menceburkan diri bersamaku ke dalam sungai. Sebelum dua orang itu tiba di sini, jangan lupa, gunakan ilmu meringankan tubuh agar kau bisa langsung melompat 20 tombak ke depan." Saya hanya bisa menepok jidat mengetahui jin sakti sekelas Nyimas Galuh Pandita juga bisa melupakan hal penting seperti ini. Sambil mengikuti mantra yang diucapkan Nyimas Galuh Pandita, saya memeriksa kantong celana untuk memastikan tidak membawa HP. Sementara dua orang laki-laki yang mungkin sedang berburu biawak di tepi sungai ini terus memanggil dengan suara terdengar semakin dekat. Untungnya HP saya ternyata benar tertinggal di rumah. Yang ada cuma dompet berisi beberapa lembar uang, 2 ATM, dan foto saya bersama Anggi. Saya pikir semua itu tidak akan menjadi masalah jika harus basah saat menceburkan diri ke sungai. Tepat di kalimat terakhir, saya mengambil nafas dalam-dalam sesuai perintah Nyimas Galuh Pandita yang sudah menjelma menjadi Ridho. Sebelum menceburkan diri ke dalam sungai, Ridho jelmaan Nyimas Galuh Pandita sempat mengerlingkan matanya dan membuat saya seketika bergidik ngeri. "Bang, jangan bunuh diri. Ingat, Bang, keluarga!" teriak salah satu dari dua orang asing yang mengira saya akan melakukan tindakan bodoh. Mendengar ucapannya, timbul niat iseng saya dalam hati. Saya sengaja membalikkan badan dan memasang wajah murung ke arah mereka. Dua orang laki-laki itu semakin mempercepat langkahnya untuk menghentikan saya. Sambil tertawa geli dalam hati melihat wajah-wajah yang panik, saya juga mengucapkan basmalah lewat batin dengan dada dipenuhi oksigen. Lalu dalam hati saya merapalkan ajian meringankan tubuh dan menyalurkan tenaga dalam ke kedua kaki.
Saat merasa sudah siap, saya langsung melompat ke belakang menceburkan diri ke dalam sungai Cisadane menyusul Rido, bersamaan dengan suara teriakan kencang dua orang laki-laki tadi. Suara tubuh saya yang masuk ke dalam air sempat terdengar jelas, disusul suara benturan keras yang membuat saya membuka mulut menahan sakit. Begitu bahu kanan menghantam batu yang langsung hancur seketika. Oksigen dalam mulut saya sempat keluar menjadi gelembung-gelembung dalam air saat benturan itu terjadi. Saya langsung membalikkan tubuh dan menutup mulut agar tidak semua persediaan udara keluar dari rongga paru-paru. Ternyata ilmu meringankan tubuh yang saya gunakan tadi tidak terlalu sempurna, sehingga membuat lompatan saya tidak mencapai bagian paling dalam sungai ini dan masih berada di bagian setengah dalam yang masih deras. Dari bahu kanan yang terasa panas meski menyisakan perih, saya tahu pedang jagat samudera melindungi saya dengan mengalirkan hawa saktinya saat menghantam batu. Dalam air yang keruh, saya segera menggunakan ajian tembus pandang untuk membuat jarak pandang saya semakin jelas. Di sana, di jarak 4 tombak dalam air, Rido jelmaan Nyimas Galupandita nampak melayang sambil melipat kedua tangan di dadanya. Dari wajahnya yang masam, saya tahu Nyimas Galupandita kesal melihat keisengan sekaligus keteledoran yang saya lakukan. Dengan berenang sedikit cepat, saya menyusul Rido yang kembali berenang dengan lincahnya. Maklumlah, Rido yang sekarang bergerak lincah dalam keruh dan derasnya air bukanlah manusia. Beberapa kali saya sempat terseret arus dan hampir menabrak batu kembali. Berbeda dengan Rido yang sama sekali tidak merasa kesulitan untuk bergerak dalam air. Tapi dengan ajian tembus pandang yang saya gunakan, semakin mempermudah saya untuk melihat situasi dalam air keruh. Tak berapa lama, saya melihat Rido jelmaan Nyimas Galupandita berhenti dan kembali melayang dalam air sambil mengayunkan tangan kanannya saat tiba di bagian terdalam sungai. Karena merasa persediaan oksigen semakin menipis, saya menyalurkan tenaga dalam ke kedua kaki lagi dan berusaha berenang dengan cepat. Kau lihat sinar kuning di bawah sana, Ger? Itu adalah pintu masuk gua persembunyian Rambelanta. Kau pergilah lebih dahulu. Aku harus menutupi aura kita agar tidak dapat dirasakan Rambelanta, ucap Nyimas Galupandita dalam batin saya sambil menunjukkan ke arah bawah. Saya melempar pandangan ke arah yang Rido tunjukkan. Memang benar, di bawah sana, di kedalaman sekitar 10 tombak di bawah sungai, pandangan saya bisa menangkap sebuah sinar kuning seperti cahaya lentera. Tak mau mengulur waktu lagi, saya menganggukkan kepala dan memberikan acungan jempol kepada Rido jelmaan Nyimas Galupandita, lalu memutar tubuh dan meluncur menembus keruhnya ke dalam air sungai menuju ke arah sinar kuning. Dada saya terasa semakin sesak saat sudah semakin dekat dengan cahaya kuning yang ada di bawah sungai. Gerakan saya kian melambat seiring sudah keluarnya sisa oksigen yang sempat tersimpan dalam rongga dada. Entah mengapa, saya merasakan mantra yang saya ikuti dari lisan Rido jelmaan Nyimas Galupandita tidak terlalu berfungsi. Buktinya, saat ini saya megap-megap menelan air sungai nan keruh saat semua udara tak lagi tersisa dalam rongga mulut. Di saat rongga dada terasa terpenuhi air dan membuat saya hanya bisa megap-megap meregang nyawa, tiba-tiba dari arah belakang saya merasakan seseorang mendekat dengan sangat cepat. Saya sempat menoleh dan melihat Rido jelmaan Nyimas Galupandita meluncur sambil mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah saya. Bagian leher kaos yang saya kenakan dirambet dengan kuat oleh Rido, membuat leher saya sempat tercekik. Sambil berputar satu kali dalam air, Rido jelmaan Nyimas Galupandita melemparkan tubuh saya ke arah cahaya kuning. Saya sendiri kembali membuka mulut untuk berteriak dalam air, manakala tubuh saya melesat cepat ke cahaya kuning. Dan tubuh saya terhempas masuk ke dalam sebuah lubang gua dan jatuh menghantam tanah kering berkerikil tajam. Sementara Rido bersalto satu kali saat masuk ke dalam lubang yang sama dan mendarat dengan berpijak tegap di atas tanah berkerikil, persis 1 tombak di belakang. Sambil meringis menahan sakit dari luka lecet di siku akibat terkena kerikil, saya mencoba berdiri dan menoleh ke arah belakang Rido. Pandangan saya terus menatap ke pintu gua seraya melangkah menuju ke sana. Sempat saya menyisir ruangan dalam gua yang cukup luas. Dinding gua sendiri nampak berkilat saat tersentuh cahaya api berwarna kuning dari 3 buah obor yang tertancap di beberapa bagian sudut gua. Beberapa stalagmit tersembul keluar dari atap gua dengan bagian tajam yang mengarah ke bawah. Tetesan air yang mungkin berasal dari resapan air sungai menetes membasahi tanah kasar berkerikil. Kedua mata saya membesar saat melihat bayang-bayang air sungai yang keruh terlihat jelas beriak persis di mulut gua. Namun ajaibnya, tak ada setetes pun air sungai yang masuk dan membasahi, kecuali tetesan air yang berasal dari pakaian basah yang saya kenakan saat tetesan air dari stalagmit.
Seakan-akan ada pembatas gaib yang memisahkan air sungai dengan gua. Keanehan seperti ini pernah saya alami dan dilihat dengan mata kepala sendiri saat Raden Jakawastra mengajak saya ke istana kerajaan Laut Utara. Meskipun istana megah tersebut berada di dasar laut dan dikelilingi air, namun sebuah pembatas gaib seakan membatasi seluruh istana dari masuknya air laut. Jangan buang waktumu dengan hal kecil, Ngger. Lebih baik kita segera masuk ke dalam gua. Aku khawatir Rambe Lantak keburu mencium kedatangan kita, ucap Nyimas Galuh Pandita yang masih menjelma menjadi Ridho. Saya menganggukkan kepala, lalu melangkahkan kaki kembali ke arah Ridho. Tiba-tiba, telinga saya menangkap sayup-sayup suara seruling yang terdengar syahdu mendayu-dayu dari dalam gua. Ambil selai daun jati muda ini untuk menutupi lubang telinga. Niscaya, kesaktian suara seruling Wesi Ireng milik Rambe Lantak tidak akan mampu melukai indera pendengaranmu, kata Ridho jelmaan Nyimas Galuh Pandita sambil menyodorkan 2 helai daun jati yang entah kapan dipegangnya. Dengan kening berkerut karena bingung, saya ambil selai daun berwarna kemerahan berbulu halus itu, lalu merobek dan menggulungnya sedikit dan saya sumpalkan ke dalam 2 telinga kanan dan kiri. Awalnya ada sensasi geli yang terasa di telinga, namun harus saya tahan karena menuruti anjuran Nyimas Galuh Pandita. Aku tidak akan membantumu melawan Rambe Lantak nantinya, Ngger, karena aku tahu kau sangat bernafsu sekali untuk melenyapkan jin itu. Lagi pula, aku yakin kau pasti bisa melenyapkan jin itu dengan menggunakan ajian Segoro Geni, pemberian penguasa kerajaan Laut Utara, ucap Nyimas Galuh Pandita lewat lisan Ridho yang membuat saya cukup kaget. Dalam hati saya bertanya-tanya, bagaimana bisa Nyimas Galuh Pandita mengetahui akan pemberian ajian Segoro Geni dari sosok Kanjeng Ratu penguasa kerajaan Laut Utara? Sudahlah, masalah itu bisa gua tanyakan lain waktu. Sekarang yang terpenting gua harus menyiapkan diri menghadapi Rambe Lantak. Saya mengangguk faham 1 kali. Kemudian sambil melemparkan kembali pandangan ke arah depan, Ridho langsung berlari dan segera saya susul dari belakang. Di sana, di atas sebuah batu besar berwarna hitam, pandangan mata saya menatap nanar ke arah sosok jin berwujud seorang laki-laki berambut acak-acakan yang sedang asik meniupkan seruling Wesi Ireng. Melihat kedatangan kami, Rambe Lantak langsung berhenti meniupkan seruling dan bangkit dari posisi rebahnya di atas batu. Pandangan matanya menatap nanar ke arah saya dan Ridho. Berani sekali kalian datang ke sini. Apakah kalian siap mengantarkan nyawa? Tanya Rambe Lantak sambil memutar seruling Wesi Ireng di tangan kanan dan menyunggingkan senyuman menyeringai. Yang akan meregang nyawa hari ini adalah kau, Rambe Lantak, teriak saya sambil melompat dengan sebuah tendangan kaki kanan yang siap menghancurkan kepala jin jahanam itu. Suara pergelangan kaki saya saat berbenturan dengan seruling Wesi Ireng yang digunakan Rambe Lantak untuk menangkis terdengar jelas. Meski merasakan nyeri di tulang kaki, saya yang masih berada di udara langsung memutar tubuh dan melayangkan tendangan kaki kiri ke arah Rambe Lantak. Tapi sayang, serangan saya yang kedua pun hanya mengenai udara kosong saat laki-laki itu melompat mundur ke belakang. Dengan kaki kanan lurus ke samping dan kaki kiri tertekuk, saya mendarat mulus di atas tanah berkerikil tajam. Tak mau mengulur waktu, saya segera melompat maju ke arah Rambe Lantak. Kali ini saya memutuskan untuk menyerang dengan ajian Segoro Geni yang membuat kedua telapak tangan ini berwarna merah bara dan mengeluarkan asap putih. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.